Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di akun channel Pengiman. Sekarang kita bersama salah satu relawan PMI Kabupaten Goa. Lebih tepatnya beliau adalah komandan di KSR Unit Markas PMI Kabupaten Goa. Namanya namanya Syahrul. Nah, Syahrul ini komandan di KSR Markas Unit Goa periode berapa, Bro? 2020-2021. 2020-2021. Oh, 1 tahun juga, berarti 1 tahun. 2 tahun itu kan. 2020-2021. Awal 2020 sampai akhir 2021. Itu kan 1 tahun itu. 2 tahun. Jangan mau lama-lama jadi komandan. Senang jadi komandan kan? Tidak, Pak. Sekarang aku jadi komandan, kamu jadi KSR. Tantangan terbesar di KSR Unit Markas itu biasanya tidak ada mau jadi komandan. Hampir semua kabupaten yang saya sempat ikuti memang rata-rata berat jadi komandan. Bahkan dah memang ya. Kalau saya saran kalau mau jadi relawan yang jadi komandannya. Kalau jadi komandannya banyak pusingnya. Padahal apa dipikir, Di? Tidak ada, Ji. Apa tidak dipikir, Kak? Anak-anak mau turun kita pikir, kita juga mau turun atau mau pikirin anak-anak gitu kan. Nah, kira-kira kita diskusi seputar tentang ke-KSR-an dan Palang Merah. Tahun berapa gabung di KSR? Saya gabung tahun 2014 kan. 2014 berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Pokoknya sudah lewat pengabdian 3 tahun ya. Oh iya tuh, sudah lewat pengabdian. Sudah lewat pengabdian. Berarti 3 tahun pengabdian pertama, 3 tahun selanjutnya apa itu? Lanjut. Pernah tidak bermimpi bahwa ke depan akan jadi komandan KSR Markas ini? Tidak sih kan, tidak. Pas kemarin kan pada waktu pemilihan itu tuh jadi komandan, saya kan ada di Parepare ini. Saya kan ditelepon. Mana ini? Sudah tidak ada lagi calon ini selain Anda ini. Bisa dikasih besar-besar suaranya, Pak, supaya kedengaran. Cek. Oh ya sudah cek. Ya, kayak kemarin kan saya ini tidak terlalu bercita-cita untuk jadi komandan karena saya menganggap bahwa masih banyak teman-teman. Berarti dijebak ini. Yang lebih dijebak. Kayaknya lebih tepatnya juga ada jebakan sih sedikit. Ada sih jebakan karena saya kan lagi di Parepare sama Acul tuh. Di Parepare di telepon. Bagaimana ini sudah tidak ada lagi nih calon komandan selain kau ini. Jadi gimana nih pakai bahasa Makassar lagi yang tengah 47 Nugawi ya. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya apa nih? Bagaimana kesiapan jadi komandan begitu maksudnya? Bagaimana keputusan Nugawi ya toh? Jadi saya dari Parepare, Pak. Kan itu harga kita kalau dari Parepare ke Makassar untuk pemilihan komandan berarti ada niat memang jadi komandan, Di. Kan ini jebakannya kan. Sudah tidak ada lagi calon selain Anda. Makanya dari Parepare langsung musnid kan di Tanjung Bayang. Makanya saya langsung dari Parepare bonceng sama Cul. Nah itu Cul saya helmnya. Pokoknya balapan saya pulang. Hanya untuk jadi komandan? Bukan, Pak. Untuk penuhi panggilan. Di Goa ini total anggota KSR-nya berapa orang ini yang aktif? Oh, kalau yang aktif, kalau kami yang aktif ada 35 orang. Ada 35 orang. Baru-baru sudah pendidikan, Di? Ya, pendidikan. Berapa orang baru-baru ini? Yang baru ini ada 17 orang. Yang cewek berapa? Cewek 5. Oh, cewek 5. Kami tidak keluarkan itu yang cewek-cewek, Pak. Sembunyi-sembunyi dulu. Oh, dijaga baik, Di. Ya, apalagi lagi ganda ya. Padahal bagus itu kalau baku dapat sama anak KSR. Nanti piti ya ada momen kan pada saat gitu. TKR, tapi kalau biasa ketemu biasa itu lebih bahaya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman KSR khususnya perempuan, jangan pacaran sesama anak KSR. Bagusnya pacaran sama pelatih. Saya belum tingkat pelatih, berarti saya belum bisa pacaran. Makanya cari pelatih. Perempuan yang saya tanya selalu, jangan pacaran sama anak KSR, tapi pacaran sama pelatih, gitu. Karena sekarang pelatih tuh. Pelatih. Jebakan. Nah, Sarul ini pendidikan apa ini, Sarul? Apanya itu, Bang? Pendidikan sekarang. Oh, saya masih kuliah. Oh, saya sudah selesai ya. Sudah sarjana 2017 kemarin. Sarjana apa ini? Biasa, sarjana hukum. Oh iya, sarjana hukum. Jadi luar biasa memang di KSR. Background pendidikan tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan pengabdian. Pokoknya Bapak mau kan di Palang Merah kan kita gitu kan. Mau? Ada niat? Sini. Mantap.
Nah, Sahrul juga ini kemarin terlibat di, saya panggil apa ini? Sahrul, Calu, Lulu, Acuk saja. Aco. Ya, Terlibat saja kan. di Masamba kan? Ya, Terlibat di terlibat. Masamba. Alhamdulillah. Berapa hari di Masamba? Saya kemarin di Masamba ada sekitar 3 minggu. Lumayan 3 minggu. Apa-apa saya dikerja di Masamba. Gali lubang. Saya sudah tebak apa mau dibilang. Spesialis safety tank. Jadi tugasnya Sahrul kemarin di Masamba ini dia bagian shelter. Judulnya shelter. Nah, isinya bikin lubang untuk safety tank. Nah, tapi luar biasa loh pengabdiannya. Seandainya tidak ada pembangunan safety tank, tidak mungkin kita bangun shelter di sini. Iya kan, saya bukan hanya di safety tank, saya juga berfokus kepada lubang-lubang tiang. Lubang-lubang tiang. Jadi spesialis lubang nih. Nah, tapi kalau kita pikir lebih jauh, tidak mungkin berdiri itu shelter kalau tidak dibangun itu lubang-lubang seperti itu. Berarti perannya teman-teman yang bangun itu juga luar biasa. Hanya mungkin bagaimana kesannya di pokoknya kita di TBDB mau komandan mau apa selama kita berada di TBDB. Tapi waktu di Masamba, waktu gali-gali lubang itu teman-teman relawan tahu tidak kalau Sahrul ini komandan kasir markas? Saya tahunya dari komandan itu beberapa hari ke depannya, berapa hari? Ya 3 hari di sana. Itu pun gara-gara si Eko. Gara-gara Eko Luhut Timur. Ya terlalu ribu saya dia ke anak itu. Tapi kan ada kebanggaan tersendiri kalau kita bertugas dalam status sebagai komandan kasir kan. Tapi tidak boleh disandang sih, nanti ya pada saat kita bertugas nanti kita sandang pakai komandan, akhirnya biar mau gali lubang cari orang, galikan dulu lubang gue, kan itu bisa jadi kesombongan itu sendiri. Itu tergantung orangnya tuh. Iya. Jadi kalau kita bawa status komandan ada kebanggaan tersendiri, tapi ada tanggung jawab tersendiri juga. Iya, makanya saya bawa satu anggota saya ke sana. Bagaimana di Masamba kemarin? Alhamdulillah, kalau saya masih sehat pulang ini kan. Saya alhamdulillah berat badan juga agak tertambah dari, kalau dari Masamba kemarin turun sedikit, akhirnya saya kayak lebih ramping lagi. Pas pulang kembali ke bawah ya. Naik lagi. Nah, siapa itu datang itu? Orang di belakang itu. Ada cewek kayak datang. Bukan kayak saya. Oh, astaga. Kenapa tidak dibahas? Tentara memang Pak. Kalau cewek mengalihkan saja ini perhatian ini pembicaraan. Bagaimana kesan-kesannya selama bergabung di PMI ini, apalagi di masa pandemi ini kan kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan protokol kesehatan kan, iya. Termasuk upaya-upaya pencegahan seperti penyemprotan PHBS dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah saya kemarin kan saya pas pulang langsung dari Magelang kemarin kan, pulang itu kan langsung pandemi nih. Jadi pulang dari Magelang langsung pandemi sampai sini langsung tugas, jadi langsung terlibat langsung. Kemudian kalau kita sebagai seorang palang merah di dalamnya ada sih rasa-rasa dan ada rasa apa ya, kayak kita ini punya ambil andil di dalamnya. Akhirnya kita punya kebanggaan sendiri di dalam bahwa kita sedang berjuang di garda tengah, depan, belakang. PMI kalau nggak salah masuk kategori garda terdepan juga. Ya, maksudnya itu garda depan tengah kan diambil semua sama PMI juga kan. Ada semua terlibat di situ PMI, samping kiri kanan. Termasuk jaga perbatasan. Oh iya, jadi kemarin juga kiri kanan kemarin juga ikut terlibat di jaga perbatasan ya. Iya. Yang tegur-tegur orang pakai masker. Pakai masker. Tantangannya kalau tegur-tegur orang begitu apa itu? Wah, tantangannya itu kalau kita juga lupa pakai masker. Kita juga masker toh Pak. Oh, sorry Pak. Ya, tadi kan yang jadi masalahnya adalah ketika kita di bagian peneguran seperti itu kan kita kan tidak punya tupoksi di situ kan untuk menegur. Makanya biasa kan yang kayak pihak-pihak berwajib yang kayak polisi, tentara dan satpol itu kan yang menjadi penegaknya di situ kan itu yang lebih berwenang. Ketika kita di situ kan bagaimana kalau anggota dewan juga lewat. Tapi ada kebanggaan tersendiri di. Iya, kita punya. Pernah tidak bertugas kegiatan PMI tapi dilihat sama keluarga? Sering sih. Sering. Apa respon keluarga? Ya makanya sekarang dulu kan sebelum masih awal gabung di Palang Merah, termasuk waktu PMR dulu kan saya. Oh, PMR juga dulu. Ya, waktu gabung dulu kan itu kalau pulang malam marah-marah. Itu dan lihat itu anak orang di sebelah dia jam segini ada kita belum pergi pulang Pak. Tapi sekarang? Ya sekarang alhamdulillah bilang. Makanya yang penting bilang. Berarti orang tua sudah merespon kalau banyak terlibat di kegiatan Palang Merah. Alhamdulillah. Tapi kan sekarang selama orang tua juga sudah lihat kita kan semua kegiatan yang diikuti kan positif semua kan.
bukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Makanya pemberian pemahaman ke orang tua juga itu sangat penting. Oh, jadi masuk PMI diberi pemahaman di orang tua bahwa PMI itu begini. Harus kan, harus itu. Karena tanpa dukungan dan doa ibu ketika kita berangkat ke bencana, bahaya. Berarti beda dengan saya, Dik. Kamu kita ya, Saya masuk saja. cakep-cakep. Enggak, masuk saja. Masuk ke share masuk. Iya, tapi maksudnya kalau mau pergi berangkat Enggak. ini. Saya berangkat. Ya, ke Palu. Ke Palu. Nggak durhaka. Orang tua intinya lepas, Iya. lakukan yang positif di luar, selebihnya urusan kamu. Saya juga seperti itu, tapi kan saya sebagai anak, masa saya tidak kasih tanya ke orang tua kan dah. Assalamualaikum, izin dulu kah, bagaimana? Ya, kebebasan sih diberikan kan, kebebasan diberikan. Tapi kalau selama kita juga tidak minta izin, nanti dia dikutuk jadi batu tawas pak. Baru dikirim ke Kalau dikirim ke PDAM, orang kira. Saya kira tadi. kalau dikirim kemana kita kan dah? Enggak jadi. Kirim ke Lepak. Dari Prancis. Jadi di musim pandemi seperti ini apa lagi kegiatan-kegiatan yang kayak share ini? Untuk kegiatan riset kemarin itu nanti masih terima mengenai penyemprotan juga masih di beberapa ditugaskan di beberapa instansi yang minta. Kemudian kegiatan lainnya kita tetap kampanye juga di Kampanye apa ini? kampanye bakti sosial, Oh. bukan politik kan. Aduh, Saya kira mentang-mentang sekarang lagi panas-panasnya. Iya, sekarang kita juga beri pemahaman juga kepada masyarakat dan beberapa pamflet-pamflet dari pusat dan dari provinsi itu kita juga bantu sebarkan. mantap. Iya, pemberian pemahaman juga ke masyarakat. Apalagi sekarang kan juga. Tapi kan di saat PSBB kemarin kan Iya. kita dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah. Sedangkan kita relawan PMI kan justru banyak di jalan memberi penyuluhan, pengetahuan. Apakah tidak ada respon keluarga yang begitu-begitu? Alhamdulillah. Ya kan. Tidak ada. Di saat kita dituntut untuk lebih banyak di rumah, justru kita relawan justru banyak keluar rumah. Iya, tapi kan beberapa juga kan saya kan di basisnya kampung kan nah. Kampung sampai ke pertanyaan itu corona. Berarti salah satu peran di daerah Ata Iya, kasih tahu orang bahwa corona itu ada. Makanya beberapa paket-paket PHBS saya bawa ke kampung kan. Terus saya tanya, mantap. ini salah satu bukti ada corona nih, keluar ke paket PHBS kan. Tidak mungkin kasih keluar nih kalau tidak ada corona. Selain penanganan pencegahan COVID, ada tidak aktivitas relawan lainnya yang dikerja di PMI Kabupaten Goa, khususnya Keser Markas Goa? Oh ya, kemarin teman-teman itu kita lakukan susur sungai. Jadi kan menyangkut juga kan di luar dari masalah pandemi ini kan akan ada lagi ancaman-ancaman bencana selanjutnya kayak kan musim hujan kan sudah mulai masuk. Betul. Ya mau masuk musim hujan. Makanya apalagi kan kabar dari BMKG dan BPBD itu kan akan ada La Nina kan? La Nina. La Nina. Ya, La Nina ini kan perlu disusulkan juga ke masyarakat untuk mitigasinya juga. Iya. Dan salah satu bentuk mitigasinya adalah Susur-susur teman-teman. Kemudian kita lihat bagaimana jika terjadi. Oh, berarti terjadi banjir. Berarti dia lebih ke arah mitigasi non struktural. Iya, non struktural. Jadi kemarin juga jadi kita ke masyarakat kan bahwasanya kalau sudah air sudah naik segini nih, wah jangan lagi tinggal. Apalagi kan pengalaman yang 2 tahun lalu kan yang daerah di sekitaran Jenebera gitu kan Apa? Nah itu air. Sapaya bukan? Itu kan tuh yang daerah longsor. Longsor kemarin ini. Ya kan kalau banjir di sini di Jenebera yang tenggelam. Kalau gaya memimpinnya komandan ini terhadap anggotanya ini bagaimana? Apa ya? Otoriter kah, demokratis kah, partisipatif kah? Saya model apa ya? Komandan itu pemimpin kan, jadi dia harus tahu bagaimana model yang harus diterapkan terhadap relawan-relawannya. Saya model apa ya? Model apa ini? Saya lebih demokrasi sih. Demokrasi. Saya kan Berarti kalau relawan yang diterapkan model demokrasi juga kan agak kemarin kan. Jadi makanya saya juga masih beberapa satu tahun terakhir ini kan masih saya coba demokrasi juga kemarin. Ternyata kalau relawan dikasih demokrasi itu ya sulit juga. Ya. Tapi kan pakai istilahnya kan komandan, bukan ketua KSR. Iya, makanya sistem komando. Nah, berarti sistem yang digunakan harus sistem komando. Ya, makanya kemarin kalau dikasih demokrasi coba kemarin nggak bisa. Tapi anak-anaknya mendengar kalau ada penugasan-penugasan. Ya, alhamdulillah kalau untuk mengenai
teman-teman kalau penugasan itu paling cepat. Biasanya itu kalau anak keser itu malas datang rapat, malas datang ngumpul, tapi kalau ada penugasan cepat semua. Makanya biasa dilemanya siapa yang mau ditugaskan ini. Iya kan? Kenapa tidak ditugaskan semua saja yang mau? Oh kandak gue. Kalau mau ditugaskan semua yang mau, yang mati kita ini. Mana tidak ada BPJS apa? Iya, karena kan sekarang kan aturan di PMI itu kalau kita mau turun bencana salah satunya adalah ada namanya daftar tilik. Nah, di daftar tilik kan harus ada BPJS, harus ada asuransi kesehatan. Selain asuransi kesehatan harus kita diajar bagaimana teknik-teknik di lapangan. Itu aturan baru itu yang sementara sedang disosialisasikan itu. Nah, kalau biasa kemarin minta di kita. Oh iya, minta daftar tilik kemarin sama saya. Kalau komandan itu kan brandnya di PMR kan besar. Wih, kayak apa nih? Lebih hebat daripada ketua PMI. Biasanya kan komandan itu. Sampai-sampai telah PMR ditanya siapa ketua PMI, apa komandan geser lah semua. Biasanya tuh brandnya itu besar. Pokoknya biar bagaimana jelek tak, bagaimana hitam tak, pokoknya brand komandan dipegang paling gagah begitu. Brand komandan itu paling gagah. Paling gagah begitu. Itu mungkin ini salah satu motivasi untuk jadi komandan nih. Bukan sih. Oh, bukan sih. dia itu berlangsung di jabatan. Mana nikmat jadi anggota atau jadi komandan? Lebih nikmat jadi anggota. Jadi anggota. Ya menikmati sekali rasanya jadi relawan itu ketika jadi anggota. Tapi kayaknya lebih nikmat kalau habis jadi komandan kemudian berubah jadi demisioner, kayak ada aroma-aroma kayak lega sekali. Artinya pernah Miki ada brand jadi anggota Miki juga. Ada yang mantan komandan jadi anggota Miki, pas selesai demisioner laporan masuk. Tenang Miki, dari mulai dipikir. Aduh. Kalau saya tunggu itu momen itu kan. Saya tunggu itu. Masih lama. Akhir 2021 kan? Maksudnya saya mau sakit tuh. Terasa angin segar itu. Tunggu dulu. Nikmatin dulu jadi komandan tuh. Kan akhir 2021 kalau tidak salah. Iya, akhir 2021 Desember kami muslim. Berarti mulai sekarang harus mengkader juga untuk jadi komandan kan? Iya, saya persiapkan beberapa teman-teman juga. Yang sampai tidak ada penerus, Pak. Betul. Karena ada kan sudah lebih jago dari saya nantinya itu. Banyak. Biasanya tuh kalau belum jadi komandan banyak jago. Pas jadi komandan nih, cit menyalinya. Kayak saya. Sebelum jadi komandan, menggebu-gebu. Giliran jadi komandan nih, tenggelam nih. Ini biasanya kalau apa kamu baca itu HP cewek. Tidak kan chat. Tadi tuh mau ke pesan baru kena balas. Ku telepon bilang jelek jaringan. Nah biasanya kalau komandan itu kan karena brandnya besar, biasanya cewek-cewek melengket itu. Ada yang melengket kah? Titituit. Ada atau tidak? Bagus kalau kasih tahu semua itu ada melengket tidak? Tidak ada melengket. Tidak ada melengket di Mas Samba kemarin. Dikasih lengket. Atau kita pengen melengket baru itu melengket. Tapi rugi gitu kalau jadi komandan baru tidak ada melengket karena kan fase jadi komandan kan ada waktunya tuh. Kalau lewat waktunya susah nih. Biar jadi mumpung jadi komandan kasih banyak memang melengket gitu. Nanti kena lagi tuh bilang banyak sekali cewek yang sakit hati gara-gara huruf R. Karena banyak sekali melengket. Astagfirullah. Kalau di Goa ini sistem pendidikan kesernya itu bagaimana itu? Tetap mengikuti 120 jam. 120 jamnya ikut. 120 jam ikut, tapi tetap ada budaya outdoor. Tetap sudah budaya. Sudah budaya, tidak hilang itu. Hilang. Tapi kalau disuruh kasih hilang, siapa mau kasih hilang? Tidak kan dalam petunjuk kan 120 jam. Tidak tahu perintah kasih hilang. Iya sih. Tidak ada perintah kasih hilang, tapi kan sudah banyak di daerah-daerah sekarang khususnya di kabupaten itu metode pendidikannya itu cuma 120 jam saja. Itu mungkin dia sudah beralih budaya. Kalau di Goa masih pertahankan budaya. Masih. Selama tidak melanggar aturan. Iya. Nggak, tapi model zaman dulu yang semi militer masih. Di bawahnya lagi tuh. Di bawahnya. Seperempat militer. Bukan semi militer. Bukan pakai militer juga. Rame memang. Tapi hasilnya kader-kader dengan metode 120 jam ini dengan metode-metode
senior-senior kita dulu yang memang betul-betul mental yang dia bentuk, kira-kira yang mana lebih efektif jadinya anggota? Kalau pembentukan ya dari dulu lebih kalau mulai mental ya lebih jago dulu. Lebih jago dulu. Kalau sekarang kan terkadang kita lebih mengedepankan ini pengetahuan. Tapi memang kan tuntutan zaman kita harus pengetahuan yang nomor satu. Tapi kalau untuk begini tapi di bencana tidak hanya sekedar pengetahuan memang, tapi butuh mental kuat juga. Apalagi kalau disuruh gali lubang kan, gali safety tank apa semua. Itu kan butuh mental yang kuat di situ. Nanti baru gali lubang sedih. Kabur nih. Kita selesaikan masalah pribadi dulu ini sebelum kita lanjut ke masalah pribadi. Ada kayak melengket ini. Apa yang melengket ini? Nah, jelas lah. Yang melengket di mana? Tidak supaya yang nonton juga tahu toh. Yang melengket di mana dulu? Siapa tahu di masa Mbak ada melengket, langsung disampaikan juga toh. Apalagi kan saya dengar gosip-gosip ini saya sebut namanya. Kimnya sebar gosip Kak. Saya berani loh saya sebut namanya tuh di sini. Di mana Kak? Bisa, saya sebut namanya. Tunggu dulu jengkel. Saya sebut ini. Apa kita diminum kan? Yang siapa namanya kemarin? Siapa namanya yang itu? Aco. Apa kita? Dari PMI. Persoal kita apa persoal? Oh, Pemilu Utara. Kita pernah belanja jaringan jadi pas Pemilu Utara. cek baru balas. Yang kau lihatkan dulu. Ya. Yang kau lihatkan dulu. Jadi jaringan lah. Dari Pemilu Utara. Pelutra. Tuan rumah. Kim. Ada tersangkut satu. Enggak jangka panjang Ji. Siapa? Pantas waktunya datang ke Makassar kemarin itu kayak agresif sekali untuk temani sampai mau bawa lari ke Malino. Gitu ya. Pantas semangat sekali. Saya baru sadar kemarin. Oh, kenapa ini waktu ini teman dari Lutra datang semangat sekali sampai mau dibawa lari ke Malino. Tidak Pak, kita itu yang unsur aja jadi saya. Tidak, sebelum saya ajak kan kamu berdua sudah inisiatif untuk bawa ke Malino. Pikiran itu. Ternyata. Pikiran yang semangat itu. Jadi buat teman-teman di Lutra. Oh, jangan lagi fokus orang TDB. Oh, pemulihan paling. Fokus orang pemulihan. Nggak dipanggil ke masa pemulihan ini? Tidak. Tapi kalau dipanggil masih siap? Kayak jebakan. Tidak. Saya bertanya, kira-kira kalau dipanggil lagi di masa pemulihan ini masih siap? Tidak siap, tidak. Tidak siap. Kenapa tidak siap? Saya kira kalau relawan itu siap ditugaskan di mana saja. Saya di depan kamera saya tidak siap. Padahal kan sekarang kan masa pemulihan kalau versi PMI itu kan masih panjang. Artinya tidak ada untuk kemungkinan kan masih ditugaskan gitu kembali. Alhamdulillah. Masih siap toh? Masih siap. Begitu. Tapi kan kalau depan kamera aja masih siap. Saya takut ada jebakan. Tidak ada jebakan. Paling tidak kan yang di sana juga masih siap menunggu toh. Nangka Kika. Iya, jadi jaringan apa deh? Apa kita? Alpukat. Alpukat terus kita. Itu juga minumanku saya tidak minum kopi. Apa sih? Alpukat. Kita parisual apa parisual? Kenapa tidak Alpukat jadi? juga? Kenapa tidak jadi staff? Kemarin kan yang itu staff kan bung kita Pak. Jadi langsung Pak Ketua itu. Tapi kalau ditawarkan jadi staff mau tidak? Tidak mau deh. Kenapa tidak mau? Dia beda jadi relawan. Kenapa? Tidak terikat. Saya bilang relawan tidak terikat. Justru tidak terikat dengan Jam kantor. Iya. Jangan aja. Tapi kalau staff kan dia karyawan, ada penghasilan. Relawan kan tidak ada penghasilan, murni sukarela. Kalau relawan, justru itu. Makanya juga tidak ada tuntutan waktu kita untuk masuk kan. Bisa main di luar. Kalau Sahrul ini bidang Ada kucet kayak enggak? Ada kucet kayak. Bidang materinya apa ini Sahrul? Apa itu kan? Bidang materinya yang monoton dikuasai. Proses itu lebih digerakkan saya. Oh, lebih digerakkan. Suka dongeng saya. Jadi karena materi yang tidak bisa dirubah-rubah. Iya. Sejarah, prinsip, lambang, Iya. HPI, Dongeng-dongeng saya. apa lagi ya yang masuk gerakan? Code of conduct, separate access. Tapi sampai situ saya. Dongeng-dongeng di saya. Kan dongeng semua itu. Code of conduct itu tidak saya. Oh. Dongeng aja. Kalau gerakan dongeng tidak?
Dong. Berarti nggak yakin nih kalau ada di John Henry Dunan. Udah yakin saya. Nggak yakin. Saya juga sepertinya. Saya tidak pernah dapat silsilahnya. Siapa kan anaknya? Ini saya juga belum pernah dapat silsilahnya ini. Siapa tahu dongengnya memang. Dongeng memang. Masuk kan dapat pelan-pelan. Masuk dikeser, diperkenalkan sama teman atau sudah kenal dari dulu sih kan. Alumni kan PMR. Alumni PMR. Berarti masih PMR dulu sering ngekor-ngekor di KSR. Sekarang punya ekor nih. Ngekor diekorin. Di ekor. Punya ekor. Punya ekor. Itu punya ekor apa ya? keuntungannya kalau kita PMR baru KSR memang seolah-olah selalu lebih di apanya lebih itu? Lebih dari segala-galanya. Sesuai. Saya kan bukan background PMR. Langsung KSR saya. Jadi lebih sok lagi. Jadi saya merasa selalu rendah di hadapan teman-teman yang background PMR KSR. Tapi kan lebih sok lagi itu kan karena gue pernah PMR, udah pernah berjenjang langsung KSR. PMR KSR kan bukan jenjang. Maksudnya kan dari Wira ke dia tingkatan bukan jenjang. Tapi kan dari Wira ke KSR tuh. Saya kan bilang kamu memang ada background KSR, mau Palmerah itu, ya masuk lagi Palmerah kan belanja mama gitu cerita. Kita kan dibilang ada, saya tidak ada. Tapi saya selalu kan merendah di hadapan itu orang-orang yang background PMR kemudian masuk KSR karena saya menganggap semangatnya luar biasa itu. Iya, bayangkan kalau di PMR, kalau kita di Sulsel kan PMR itu kan ada diksar. Kita sudah tahu metode diksar. Iya. Kita mau masuk KSR lagi, padahal kita sudah tahu kita mau diapain. Tapi masih masuk dikit juga. Berarti semangatnya beda kan? Bego kita apa gitu. Masuk bego. Beda saya. Saya kan bukan basic PMR, jadi waktu mau ikut pendidikan KSR saya tidak tahu bagaimana modelnya. Jadi masuk saja dalam. Pas dalam kayak luar biasa. Bego. Bisa tidak saya keluar? Baru sudah pergi peliksaan bertanya. Bodoh gitu. Tapi di PMI itu di KSR itu nanti kita nikmati PMI, kita rasakan indahnya itu PMI kalau kita aktif. Kalau hanya sekedar pendidikannya yang kita respon, pola pendidikan yang ada di Sulsel memang masih tergolong keras karena di Sulsel itu memang masih membentuk mental. Jadi selain ilmu pengetahuan, mental juga masih dibutuhkan karena karakter orang-orang Sulsel ini memang cenderung keras. Jadi memang metode yang digunakan juga harus keras. Walaupun mungkin ke depan, kalaupun misalnya ke depan ada aturan dihapus itu outdoor, mungkin anak-anak Sulsel mungkin masih mempertahankan itu. Kayaknya sih bukan keras dikasih kan. Tegas. Bukan juga tegas sih. Tapi sering. Kayak kalau batu itu kan kalau dikasih batu kan udah tahu maaf ini yang hancur atau ini hancur. Tapi kalau air dikasih terus tak. Kan keseringan yang dikandat ke kepala semua. Begitu. Hancur. Pak Komandan. Komandan baru. Bawa kumpul semua ke komandan pengen di sini. Hendak angkat dulu. Ayo angkat dulu. Reski namanya kan? Halo, Assalamualaikum. Oke. Ada itu aku cek kaki. Bukan jus, bukan ben jus alpukat lah. Apa yang? Ji. Bubuk. Maksudnya bubuk? Bubuk. Popes. Popes. Oh, biar. Biar. Wise. Ya. Tambah lagi satu. Apa kita Indra? Jam BB. Air mineral mau. Sama saya. Air mineral mau dia. Satu. Tambah dua, Pak. Tambah dua. Sama saya. Kan tadi satu taro, satu green tea, dua alpukat. Pak Komandan, apa kita? Ada yang bertanya sama saya, kenapa itu komandan KSR Markas rata-rata besar perutnya? Banyak benar. Nanti kira-kira orang korupsi uang KSR. Pernah ada yang bilang sama saya, kenapa itu komandan KSR, khususnya komandan KSR Markas itu rata-rata besar perutnya? Iya, aku kasih tau rahasia aja kan. Kenapa itu komandan KSR? Bahagia. Bukan masalah bahagianya, Pak. Banyak yang anggota datang ke markas. Kita kan stempel di markas, Pak. Datang anggota Bapak. Oh begitu kan? Apalagi kalau ada RS di kulkas ini gitu. Oh saya mengerti. Maksudnya kalau kita komandan KSR Markas kan brandnya besar. Jadi PMR ini datang bawa makanan begitu. Di situ tuh meja laci-laci 1, 2. Dia tunggu mitin nanti besar perut. Nah biasanya tuh komandan KSR Markas itu
mainannya itu banyak di PMR memang. Main apa ini? Nah suruh adek-adeknya bawa makanan kalau sore. Tidak juga, jadi suruh bawa. Tapi selama musim pandemi nih aktif tidak PMR datang ke markas ini? Tidak. Tidak aktif berarti. Kan dilarang sama mamanya. Oh iya. Sekolah saja dilarang Pak, bagaimana PMR tidak dilarang. Tapi kan ada anak-anak PMR yang anu juga yang militan, dilarang pergi sekolah tapi pergi PMR. Oh itu garis keras. PMR garis keras. PMR garis keras. Saya dulu kan PMR garis keras saya. Ya, dilarang pergi sekolah tapi kalau datang latihan pergi. Ada juga saya kenal PMR juga begitu. Militan. Bukan militan tuh kan. Tapi biasanya orang teroris. Tapi orang begitu bagus itu ditarik masuk di KSR nantinya. Berani tuh. Punya berani. Tapi biasa berani kan juga kita juga lawan. Kalau yang begitu kemudian kan ada memang surat izin dari orang tua nih. Dibebaskan kayak gitu. Kayak saya. Iya, tidak perlu assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Iya, tapi terlalu panjang aja assalamualaikum. Nah. Udah pakai ritual-ritual dulu kalau berangkat. Di Palu terlibat juga di Palu. Saya ke Palu kemarin terlibat di BPBD saya bukan di. Oh, bawa nama instansi lain ini. Iya, tapi saya pergi cuma ngantar barang-barangnya dari Goa saya. Sudah terlibat PMI. Ya sampai saya cuma bagi-bagi paket, sudah bagi-bagi paket pulang nonton jadi penonton saya. Wisata bencana. Wisata. Ini wisata. Sekarang kan kalau bencana itu Kan dah sempat di saya selfie Pak. Seimbang antara relawan yang terlibat dengan jumlah pengungsi. Hampir seimbang. Kadang kita lebih dilihat pengungsi daripada pengungsinya Pak. Menurut tak bagaimana ini relawan-relawan sekarang? Semangatnya mau masuk. Bukan mengenai kesiapan dan kayak seperti sekarang yang daftar tidiknya kita yang harus dipenuhi dulu baru kita terjun, tapi sekarang kan karena semangatnya kita jadi kan semangat melawan itu keras seperti tanpa harus mempertimbangkan risikonya. Iya, tidak, yang penting tolong itu di kepala biar sampai di sana aku dibikin. Kadang tidak siap juga, nggak safety. Iya. Padahal kan kita dilatih sebelum kita selamatkan orang, kita harus selamatkan diri sendiri dulu kan. Tapi pokoknya kan kalau sudah ada niat kemudian ada semangat. Sulsel ini kan. Itu makanya pendidikan harus keras. Saya setuju. Keras apa? Keras mentong. Saya setuju kalau sulsel pendidikan masih keras. Karena karakternya orang-orang sulsel itu keras, jadi memang harus ditempa keras juga pendidikannya. Kalau tidak keras, manja. Kayak yang gue tata yang mundur. Pokoknya filosofi badi kan. Kalau sosial positif. Bagaimana tuh filosofi badi? Filosofi badi. Jadi filosofi badi itu kan dari tumpukan besi segini, plat-plat itu ditempa sampai tebal supaya bisa fungsi dengan bagus. Beda dengan pisau yang langsung besi satu papa, kemudian digerinda, bentar tumpul kan. Oh iya. Kan harus berapa kali dipanasi, harus berapa kali yang ditempa, panasi tempa. Berarti KSR harus begitu ya? Didinginkan lagi. Tapi kalau KSR begitu dipanasi, ditempa, ada pendinginnya hilang. Ada pendingin. Tapi makanya yang hilang itu berarti bukan yang gitu. Kalau yang tinggal, itu yang tapi kan semakin berkembang zaman kan banyak juga sekarang orang sudah mulai menolak yang namanya outdoor dengan cara militan begitu kan. Iya sih, banyak sih. Sudah banyak orang yang menentang. Apalagi kan sudah banyak kasus yang akhirnya. Sebenarnya kasus itu bukan sekarang baru muncul, kasus itu dari dulu muncul. Hanya saja kan sekarang media sosial kan lebih mudah mempublikasi hal-hal seperti itu. Ya sebenarnya kalau kasus itu dari dulu yang muncul. Tapi kan nggak parah kemarin memang kan karena data yang kadang yang ngikut itu sembunyikan anunya. Kayak kan kita kan sebelum berangkat itu kan ada wawancara. Punya penyakit pribadi apa kan? Oh, wawancara pesertanya nih. Iya, pasat. Tapi lagi-lagi kalau wawancara tidak bilang dia. Lagi-lagi kalau semangatnya tinggi kan dia sembunyi itu penyakitnya. Ya makanya itu yang bunyi semangatnya. Makanya kalau semangat mau turun ke bencana ya mati lagi gitu. Tidak ada kesiapan. Kalau relawan di Masamba kemarin bagaimana? Kita kan di Masamba kan kita dikasih ketemu relawan sesulsel kan? Iya. Dengan metode, dengan karakter yang berbeda, dengan metode masuk ke serta berbeda. Ada yang ditempa keras, ada juga yang tidak. Tapi setibanya di Masamba kan sama semua. Iya sama, tapi kan mereka kan ngikut ke beberapa teman-teman yang tapi kan mereka mau diarahkan kan.
Itu salah satunya kan. Kita juga yang di tempat keras kan mau diarahkan, yang tidak di tempat keras juga mau diarahkan. Tapi kan model kerja dan lain sebagainya itu. Oh begitu. Mempengaruhi model kerja kan? Mempengaruhi karena kan yang Berarti bagus tempatnya itu mempengaruhi yang tidak bagus tempatnya. Akhirnya bisa baku tutup. Berarti di Masamba ada orang-orang yang tidak bagus kerjanya. Pasti itu di mana-mana. Pasti. Siapa? Saya apa? Atau Yusramo. Dan itu pasti kan jadi dilema kan atau ada yang kita baru satu batang kerja full, ada yang sampai 3 batang selesai kerjaan. Gitu. Memang spesialisasi tak apa memang ini? Saya belum kan. Belum spesialisasi. Jadi kalau disuruh pilih satu spesialisasi, kalau saya disuruh ambil spesialisasi pasti saya di asesmen saya. Asesmen. Memang banyak sekali orang senang di asesmen. Pindah saya, pindah. RP saya. RP lah. Pindah Apa sebenarnya mau di spesialisasi nih? Asesmen. Kalau rata-rata orang-orang Sulsel memang banyak mau di asesmen karena asesmen itu memang jalan terus dia kerja. Jalan pas ketemu Pak. Jarang itu anak-anak Sulsel kalau misalnya tugas di bencana jarang mau ditempatkan di pelayanan-pelayanan yang statusnya stay. Siapa yang di posko saya? Termasuk posko, layanan kesehatan, logistik yang statusnya stay. Rata-rata pasti mau di layanan-layanan yang bergerak keluar. Yang jelas bukan magali lobang. Kalau saya tidak salah, saya masih ikuti di Masamba ini masih fase pemulihan. Banyak lagi teman-teman yang gali septic tank. Iya, kan itu kan informasi yang kemarin kan ada memang pemulihan kan yang rumah apa tuh kan? Rumah hunian tetap. Iya, yang RHT-nya kan, rumah hunian tetapnya itu kan itu yang dibuatkan oleh sekarang. Saya dia kan dagu di sana. Tapi waktu tadi ditempatkan di situ di shelter yang bangun-bangun septic tank itu, ndak ada penyesalan bilang kenapa gak di bidang ini. Oh enggak. Karena semangat dan skill dan digabungkan menjadi satu. Biasanya kan ada orang kecewa, jauh-jauh dari Goa ini ke sana, ternyata ditempatkan jadi layanan begini enggak. Tapi alhamdulillah karena saya menikmati gali lubangnya. Mantap. Daripada saya harus kerjakan kerjanya teman-teman yang saya kan waktu di sana termasuk orang yang banyak ditempati cerita kalau kak kenapa saya disimpang di layanan ini. Kita mau cerita gitu. Tidak, jadi saya beranggapan datang ke sini memang mau bertugas atau mau apa kok pilih-pilih layanan. Saya tidak pilih-pilih layanan kemarin enggak. Saya kan kemarin mungkin karena di tempatnya keras waktu di Ksar, jadi dimanapun ditugaskan siap. Begitu. Jadi orang-orang yang pilih-pilih layanan itu orang-orang yang ditempa lemah waktu pendidikan. Kayaknya lebih pilih-pilih dia, lebih banyak ke anunya mungkin, bukan masalah tempat yang lama pilih-pilih. Mungkin ada yang cari lahan basah, ada yang cari lahan kering. Maksudnya lahan basah itu, bagaimana maksudnya lahan basah itu? Tidak mengerti kan saya? Kan yang kayak saya kan lahan basah saya kan. Lahan basah di tank itu basah itu. Tapi kalau misalnya dipanggil lagi turun bencana kan kemarin dilihat betul kerja Ata itu di shelter. Termasuk saya juga lihat sendiri kan kerja Ata di shelter. Kira-kira kalau turun bencana lagi baru disimpan di layanan itu masih mau? No problem kan. Selama saya masih bisa membantu kan di bencana kan. Daripada tidak dipakai kita. Tinggal di bekar apa sih? Berarti suka memang dipakai-pakai deh. Kalau begitu ambil spesialisasi shelter saja. Kan tidak pernah ada pembuka permintaan spesialisasi shelter sekarang. Tidak ada. Dan baru-baru ini kan permintaan yang PSP kan. Kalau saya tidak salah, Goa kan 2 orang shelter. Utang ya? 2 orang shelter kan? Justru terbanyak di Sulsel kayaknya Kabupaten Goa. Masa? Yang lain kan rata-rata 1 tiap kabupaten. Berarti saya harus tambah lagi jadi 3 supaya tambah banyak. Atau bisa spesialisasinya Goa shelter. Boleh lah. Tapi kira-kira kalau ada permintaan spesialisasi lebih prioritaskan diri sendiri dulu atau anggota ini? Saya anggota yang kakak-kakak yang sudah mengabdi. Kakak atau adik-adik yang diprioritaskan? Kakak dulu yang umurnya itu bukan umur mau selesai. Kalau umur mau selesai kan darah itu nanti pendidikan kan. Ya kan umurnya yang setara dengan saya, kemudian itu kan sekarang angkatan yang kan ya lebih tua saya karena yang angkatan 1 kan semua rata-rata hampir mau selesai.
Maksudnya mau selesai. Menurut saya masa usia kesernya. Oh, berarti mau bergeser ke TSR. Udah, bukan ke diri dulu lah. Kenapa nggak bikin sendiri pelatihan spesialisasi? Untuk keser. Heeh. Kemarin sih rencana untuk teman-teman dari kabupaten itu mau buat spesialis ke markas yang mau mengadakan. Ini kan untuk spesialis untuk khusus kabupaten sendiri itu kan sekarang kan pusat tidak ACC kan. Maunya kan pasti harus campur. Anda Depan bisa, dengan alasan bisa kabupaten sendiri yang buat spesialisasi. jadi semua orangnya dalam situ saja. Bisa. Ya kan mau untung gitu terlalu. Cuma pelaporannya tetap ke pusat. Tapi kalau implementasinya bisa. Misalnya kasir markas gua mau buat pelatihan spesialisasi, terus pesertanya itu kasir markas gua semua, bisa. Ya kan dikurangi lagi jatah untuk spesialis yang lain kalau Iya, itu kerugian sekarang kan maksimal 3 tuh. 2 sih. Maksimal 2. Maksimal 2 atau apalagi maksimal 2. Jadi kalau shelter berarti lain punya kesempatan satu mami. Artinya jangan di shelter semua. Kalau memang yang senang saya berkecimpung di dunia shelter kan, nah itu yang kalau pertama enggak tertarik. Gengsinya tinggi, bagus. Gayanya mantap. Jangan. Bukan background kesehatan nih. Background hukum. Kalau hukum itu cocoknya di Asesmen. apa yang membanggakan di asesmen sampai tertarik di asesmen? Tidak, karena kebetulan saya pemateri asesmen di sampingku. Serius ini apa ini yang membanggakan di asesmen ini? Jangan sampai nanti ini teman-teman yang nonton semua di asesmen juga. Pokoknya langsung asesmen. Baru nanti sampai di bencana tidak ada yang mau di asesmen. Malah lagi. Mau semua ikut pelatihannya tapi tidak ada mau tugasnya. Malah lagi. Kenapa malah? Apa yang ditakutin di Nanti asesmen? ketemu dia parang panjang di. Tidak ada masalah. Yang penting niat tak baik datang ke masyarakat. Itu parang panjang itu jadi pendek itu. Pernah gini. Pernah. Pernah gini pendek. Nggak tahu jadi pendek iya tapi lumayan lumayan melemah kalau memang datang baik-baik pakai lambang PMI. Apalagi kan asesmen memang kan orang pertama yang tiba di masyarakat nah? Ekstrim. Masih bagaimana itu modelnya? Panas. Masih panas-panas kita pertama tiba di masyarakat. Nah, di saat bantuan belum ada, asesmen sudah ada di lokasi. Jadi tantangan terbesarnya memang ya hadapi. Tinggi janji. Jangan mak janji dan lain sebagainya. Pernah menjanji kah? Saya kalau turun asesmen tidak pernah menjanji kalau teman-teman di lokasi bencana yang sering saya janji itu teman-teman relawan. Iya karena kalau kentar buayana. Kalau salah kita Jati sama huruf R. Siapa lagi gosip? Mau saya sebut namanya? Ikutan juga huruf R. Enggak, saya sebut namanya itu yang di utara. Jangan kita tahu. Oh, berarti mau betul juga tuh? Tidak, Kimi itu punya masalah. Kalau enggak mau berarti berani saya sebut namanya? Berani. Betul, serius. Kim punya masalah itu kan lagi. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa senior ini banyak yang baku dapat memang sesama PMI. Mana nih Reski House kan? Banyak memang yang baku dapat sesama PMI itu dan tidak ada masalah. Justru membanggakan itu kalau sama-sama orang PMI. Ketika misalnya sama-sama orang PMI kan enak itu, enggak mudah enggak susah izin. Terlalu jauh nanti orang bawa bunting. Oh begitu kalau terjauh kalau orang sama Badi 12 jam kilo lah. Oh, saya berarti mau aja juga tuh. Kesemua namanya kayaknya banyak orang penasaran ini siapa ini. Tidak. Nah berapa juga perempuan dari relawan Lu Utara? 1, 2, 3, 4. Siapa itu? Kesemua nih? Bilang 4 apa lagi? Banyak tuh. 1, 2, 3, 4. Kayak dipotong dulu itu tadi sebelum nama bang. Kenapa ya? Nanti tersinggung yang punya nama. Ada apa nih? Datangin ke Makassar Paricu. Jadi ndak ada keinginan untuk Oppo kembali ini. Jangan dulu kan. Jangan dulu. Kenapa? Kasih nggak ada hari nanti. Kenapa ndak mau Oppo? Kan sudah 2 tahun. Kita Tapi kan satu periode. Opoknya kita kan 2 tahun tuh. Tapi kan kamu satu periode. Kita kan mainnya dikumulatif kan. Akumulatif. Harusnya kan kalau memang betul-betul niat untuk bangunin organisasi ya siap ditunjuk jadi apa saja. Jangan pelayanan saja yang siap ditempatkan di mana saja, tapi status di kekaisaran juga harus siap disimpan di mana saja. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa. Kan ditempa keras selama ini. Baru-baru ya.
Berarti siap dikasih kembali jadi komandan lagi. Nah, apalagi kalau brand besar kan cewek melengket toh. Saya juga dulu tuh jadi komandan begitu. Itu ya, brand komandan saya begitu. Memang kalau brand pelatih. Iya, apalagi kalau pelatih mantan komandan. Jadi selama jadi komandan ini kan saya tertarik sebenarnya dengan orang-orang yang siap jadi komandan di Geser Markas, karena saya sendiri rasa bagaimana tantangannya, bagaimana beratnya jadi komandan di Geser Markas. Jadi setiap siapapun yang jadi komandan di Geser Markas itu saya cukup apresiasi, karena banyak yang dia perlu kerja, tidak hanya ke masyarakat, tapi di wilayah kerja PMI itu sendiri, mulai dari bagaimana berkomunikasi dengan pengurus, koordinasi dengan pengurus, komunikasi dan koordinasi dengan staf, komunikasi dan koordinasi dengan sesama anggota, itu kan tantangan-tantangan terbesar. Apalagi kalau Geser Markas kan tidak monoton bahwa kita satu background kan. Pokoknya Beda kalau misalnya kayak Geser di perguruan tinggi, misalnya kampus keperawatan, semua anggotanya pasti anak perawat. pokoknya terlalu banyak dilema. Nah, sedangkan di Geser Markas kan tidak, berbagai macam background pendidikan, background daerah. Apalagi kalau mau kasih kumpul anggota kayak tergombal. Apa tantangan terbesar selama jadi komandan memang? Kasih kumpul itu pasukan Kasih kumpul pasukan nih. full. Itu jadi tergombal itu. Padahal satu kali di WA bisa. Di WA iya, kita dah kerja saya di. Banyak orang kerja anggota baru tak? Mau kuliah saya jam sekian. Saya mandi belum kerja. Mengabdi dulu baru kerja tuh. Kayak saya mengabdi dulu. Pengangguran. Sampai apa? Berapa tahun mengabdi? Saya mengabdi 12 tahun. Ya, 12 tahun. Saya masuk gabung di Geser 2008. Jadi ikut pelatihan training of trainer itu 2012. Ikut pelatihan spesialisasi itu 2013. Sombong. Udah sombong ini, motivasi Pak. Supaya baik melengket lagi. Kalau saya biar tidak sombong banyak yang melengket. Ada yang kata sombong. Apalagi kalau sombong Mak. Enggak bercanda. Dia bilang bercanda kan teh. Siapa ditakutkan? Saya setia. Ibams. Kalau hubungan dengan teman-teman Geser di kabupaten kota lain bagaimana? Aman? Alhamdulillah. Si aman ji. Aman ini. Paling akrab dengan Geser Markasnya mana? Sama Makassar. Tapi tidak akrab sama komandan Sengar. Oh gitu. Masih mau di basic memang. Mau dikejar 2 kali. Dengar ke Tindra. Udah dengar ke. Jadi aktivitasnya ini selain jadi relawan PMI apa itu? Saya sekarang fokus di pertanian. Fokus di pertanian. Maksudnya fokus pertanian bagaimana itu? Iya, saya kan lebih sekarang fokus di penggarapan di kampung penggarap. Alhamdulillah lebih agak senang saya lagi hobi-hobi lama. Tanam jagung. Oh berarti cocok memang disempatkan kemarin waktu gali lubang di. Karena sudah biasa. Iya, makanya saya ikhlas kan sudah terbiasa. Jadi nanti bisa direkomendasikan ikut pelatihan shelter toh. Rekomendasinya mana? Tapi shelter itu bukan gali safety tank. Wih, itu kan salah satu ujian masuk Nah, kan. bisa jadi. Masa kan gali safety tank saja bisa. Nah, apalagi kalau kalau menex tuh. luar biasa. Yang keras saja bisa kerja, apalagi kalau Yang lembutnya. lembutnya. Kalau yang lembutnya dikerja belum tentu bisa yang kerasnya. Karena kalau yang keras pegang sedikit hancur. Harus pegang lembut. Kenapa tidak tertarik di administrasi? Biasanya orang Sulsel tidak tertarik di begitu, pelaporan apa lebih senang kalau kerja tenaga. Actionnya kan. Action nih. Tak bang orang solusikan action. Biar tidak ada selfie yang penting. Penting action. Karena di tahun bilang kalau action ki ada gitu foto ki. Yoi. Kalau di pelaporan dikerjakan tidak ada foto ki, malas kurang masuk foto-foto ki. Jadi kalau di aksi kan banyak yang mau foto-foto. Berarti memang tidak salah kalau karakter orang Sulsel memang selalu mau action memang nih. Action. Semangatnya jauh lebih tinggi daripada. Nah, bukan saya bilang. Saya tidak bilang apa-apa. Iya, makanya dia bilang. Kan saya potong. Potong sisanya itu. 5 menit min. 21, 31.
Ada mungkin 1 jam. Oh, 1 jam di. Apa jadi bicara? Gitu-gitu. Tidak berfaedah. Pembicaraan tidak berfaedah. Ada jadi bicara cewek lagi pala merah. Kita kan memang ada palam merah, jadi kita bicara seputar palam merah memang. Kecuali misalnya Pacarmu itu Indra? Pacarmu? Apa sih? Teman atau pacar? Di sini gitu tidak nakui kalau begitu teman. Sembarang ya. Dengan itu kan masih mendiksar memang. Lucu loh. emang. Hah? Kita punya punya. Kayak serang tinggal jadi adu. Masuk ke saya tuh begini, kas kenal Tomik itu cewek-ceweknya kasir markas Goa. Apalagi kita mau kasih. Enggak, saya kalau bergaul di Goa, yang saya kenal itu kayaknya laki-laki semua. Iya tuh. Homo. Enggak ada maksudnya cewek-ceweknya bisa dikasih kenal juga. Banyak kan. Atau dipublikasi keluar, ditugaskan keluar bencana misalnya. Kemarin kan ditugaskan kan. Siapa? Iya. Tuh ada Satu orang di. ada Oda, ada Ica. Yang anggota baru. Yang kota baru kan kemarin memang baru pendidikan lah. Nelpon bisa. Halo. Oke, teman-teman semua, jadi itu tadi pembicaraan tidak berfaedah. Berapa batanya habis kan? Pembicaraan tidak berfaedah bersama Sahrul, Komandan Kasir Markas Goa. Jadi paling tidak di momen kali ini, walaupun Covid, kita tetap menjaga silaturahmi. Amin. Tidak hanya sesama satu kabupaten kota, tapi juga lintas kabupaten kota. Tapi penugasan ya tetap harus kabupaten kota kan. Kalau silaturahmi bisa di mana saja, tapi kalau penugasan tetap harus ada aturan yang mengatur. Sampai ketemu di Komandan Keser selanjutnya. Jangan lupa siap-siap di kampung tak.